Salam sehat, semangat. Ya, berjumpa kembali bersama Makanan Rohani Sehat Channel. Password kita, makanlah makanan rohani yang sehat supaya roh dan jiwa kita sehat selamat. Makanlah makanan jasmani yang sehat supaya tubuh kita sehat dan kita dapat mempermuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan tubuh yang sehat. Haleluya, haleluya. Sahabat Makanan Rohani Sehat Channel, kita berjumpa kembali. Topik kita kali ini adalah mengenai sebenarnya topik ini adalah dari pertanyaan anak saya Yehuda. Ketika itu dia masih berumur bersekolah sekitar kelas 2 SD dan sekarang dia sudah mahasiswa. 12 tahun berlalu, pertanyaan itu masih terngiang-ngiang di hati, di pikiran saya. Sebenarnya juga sudah sering saya bagikan, saya khotbahkan di mana-mana ketika pelayanan, saya bagikan topik ini. Tapi kali ini saya terdorong untuk membagikan topik ini kembali melalui media YouTube channel ini, Makanan Rohani Sehat, supaya rohani kita sehat. Jadi suatu pagi ketika dia pulang sekolah, dia menangis, sahabat. Dia menangis dengan baju seragamnya dan dengan tas yang di punggungnya. Dia datang dan langsung bertanya kepada saya, tidak biasanya. Dia bertanya, "Papa, Yesus kalah kah? Papa, Yesus kalah kah? Tuhan Yesus kalah kah? Kenapa dia disalib, Papa?" Dia menangis. Dan hati saya terenyuh, Saya jelaskan kepada dia. Kenapa Yesus disalib dan Yesus itu tidak kalah dan selanjutnya. Nah, ini yang mau saya bagikan kepada sahabat semuanya supaya menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Saya juga jadi teringat, Jadi teringat dari dari dalam Alkitab, dari kitab Injil Matius, Bagaimana anak saya itu dia sempat diolok-olok oleh teman-temannya karena dia adalah anak sekolah minggu dan yang lain bukan seiman dengan dia, jadi mengolok-olok, namanya anak-anak, Saya jadi teringat bahwa Tuhan Yesus juga diolok-olok, sahabat, Tuhan Yesus diolok-olok, dipukul, disiksa, Nah, Tuhan Yesus juga berkata kalau dia saja seperti itu, umatnya, pengikutnya juga merasakan seperti itu. Mari kita lihat di Matius pasal 27 ayat 38 sampai 44. Saya bacakan untuk kita semua, sahabat, Sahabat, Matius 27 ayat 38 sampai dengan 44 lah kita bacakan, Saya bacakan untuk kita bersama. Kita pakai Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011. Ini saja sumber kita, supaya kita tidak salah sumber. Matius pasal 27 ayat 38 sampai 44 itu judulnya adalah Yesus disalibkan. Saya baca dari ayat 38-nya sampai kepada 44 yang berbunyi demikian. Bersama dengan dia, maksudnya bersama dengan Yesus, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'"
Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelaknya demikian juga. Sahabat, Yesus juga diolok-olok, ya, diejek, ditolak. Yesus juga difitnah, ya, diludahi. Kemudian Yesus juga ditangkap, dipukul, dicambuk, dan kemudian dipakukan di kayu salib. Demikianlah yang dialami Tuhan Yesus. Ya. Demikian juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa pengikut-pengikut Yesus pun mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau anak saya waktu kelas 2 SD itu diolok-olok oleh teman-temannya dan dia menangis kepada saya. Dan ketika saya jelaskan kepadanya, kemudian dia tidak lagi sedih, tidak lagi menangis, dan itulah yang menjadi iman percayanya sampai dia sekarang adalah seorang mahasiswa. Ya. Nah, sahabat, jikalau kita mengalami hal yang seperti itu, nggak apa-apa, biasa saja, no problem ya, jangan dipersoalkan, jalan terus ya, karena itu adalah ujian. Ya, itu adalah ujian iman. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, siapa yang tidak menyangkal namaku di hadapan manusia, aku juga tidak menyangkal namanya di hadapan Bapa. Ya, di hadapan malaikat-malaikat. Tuhan Yesus juga berkata, siapa yang bertahan ya sampai kesudahannya, dia akan selamat. Jadi kalau menerima yang seperti itu, ya, olok-olok, aniaya, atau apapun, tenang, tetap bertahan. Itu tandanya kita selamat. Itu tandanya kita diselamatkan. Ya, itu tandanya kita pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Gak apa-apa kalau diolok-olok ya. Nah, sesuai dengan pertanyaan anak saya waktu itu, mungkin banyak orang juga bertanya-tanya, kenapa percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya kepada Yesus, kan dia disalibkan, kan dia kalah gitu ya. Kalau dia Tuhan, dia bisa menurunkan dirinya. Ya, sahabat, ketika Tuhan Yesus itu ditangkap malam itu, sahabat, ya, Tuhan Yesus pernah berkata begini, sahabat, ya. Dia bilang kepada Petrus, ya, yang mencabut pedang malam itu ketika dia ditangkap. Dan Petrus ini sempat menebas pedangnya dan memutuskan telinga salah seorang hamba imam, ya, imam besar. Tetapi Yesus memegang telinga hamba imam itu, dan telinga yang putus berdarah itu menjadi sembuh kembali. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, simpan pedangmu itu. Apakah aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat dari surga? Kalau aku mau. Tapi kalau itu dilakukan, bagaimanakah apa yang tertulis dalam kitab suci tentang aku itu digenapi? Nah, jadi artinya apa, sahabat? Inilah yang mau saya bagikan untuk kita bersama. Mari kita lihat Matius 26 ya. Kita lihat Matius 26 ayat 53 sampai 54. Saya bacakan dulu. Matius 26 ayat 53 sampai 54 berkata begini. Ketika Yesus menegur Petrus, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Satu pasukan, ya, kalau misalnya satu pasukan itu 36 orang kali 12 bahkan lebih, itu 400 personil lebih ya, pasukan, anggota pasukan. Nah, yang menangkap Yesus di taman malam itu, ya, para imam, ahli Taurat, dan prajurit Romawi itu nggak sampai 100, bahkan 50 pun nggak sampai. Jadi kalau Tuhan Yesus memang benar-benar ya mau memanggil, ya, pasukan yang menangkapnya malam itu kalah dengan pasukan yang dimintanya dari surga. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dikatakan dalam ayat 54, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Nanti kita lihat dalam kitab mana itu tertulis yang digenapi oleh Tuhan Yesus, nubuatan yang mana.
Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi apa yang tertulis ya dalam kitab suci yang difirmankan Tuhan melalui nabi-nabi, ya, nabi-nabi bernubuat tentang Tuhan Yesus itu harus digenapi. Nah, saat Tuhan Yesus malam itu ditangkap di taman itu untuk disalib, itu bukan kalah, tapi untuk menggenapi firman Tuhan. Kita lihat ya, nubuatnya yang digenapi atau apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, ya. Siapa nabinya yang untuk digenapi? Salah satunya, ya, salah satu nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya bernubuat tentang Tuhan Yesus ini yang ia alami. Nah, kita lihat di Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 pasal 53 ayat 4 sampai dengan 9. Yesaya 53 ya, ayat 4 sampai dengan 9. Inilah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Makanya dia melarang Petrus, nggak usah pakai pedang. Nggak usah, biar ini terjadi, karena menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci mengenai diriku. Ya, tentu begitu maksud Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 4, ya, saya bacakan sampai dengan 9, berbunyi seperti ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya, ya, jadi dia menggenapi di kayu salib itu untuk menanggung penyakit kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi lambungnya itu ditikam. Dikatakan di sini karena apa? Karena pemberontakan kita. Kalau kita lihat di gambar ya, di foto-foto itu Yesus disalib itu ditikam lambungnya itu. Itu karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang berdarah karena cambuk itu ya, cambuk prajurit Romawi itu justru yang membuat kita sembuh. Jadi Yesus disalib itu bukan kalah, tapi itu merupakan kemenangannya, dan kemenangan itu juga diberikannya kepada kita. Maka firman Tuhan berkata, ya, Tuhan itu menjadikan kita ini lebih daripada pemenang. Ya, iman kepada Tuhan Yesus itu lebih daripada pemenang. Ya. Ayat 6, ketika kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Perhatikan, dia membiarkan diri ditindas. Jadi Yesus itu menggenapi. Jadi dia bukan kalah, dia menggenapi. Artinya menggenapi perintah Bapa, firman Tuhan. Jadi kalau dunia memandang dia kalah, sebenarnya dia menang. Menang untuk mentaati Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa ya. Perhatikan baik-baik ya. Dia menang untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak protes, dia tidak mengajukan banding dan lain sebagainya. Ya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya memang Yesus mengalami kematian jasmani ya, dari orang-orang hidup secara jasmani. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi karena pemberontakan umat Tuhan, umat Allah. Jadi tulah itu ditimpakan ya kepada Yesus. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dia disalibkan di antara dua orang penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, Yesus tidak melakukan kekerasan, tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi dia dihukum mati, disalibkan. Ya, padahal ada yang lebih jahat dari dia, yang selayaknya menerima hukuman mati, ditukar. Ya,
justru si penjahat ini dibebaskan, Yesus yang disalibkan, ya. Tapi dia keluh, dia tidak membuka mulutnya, dia tidak protes, dia terima semuanya. Kenapa? Karena dia menggenapi kehendak Bapa dan dia mau disalibkan, ya. Jadi bukan Yesus kalah, tapi justru dia menang, memenangkan kehendak Bapa, supaya kehendak Allah Bapa yang terjadi demi untuk keselamatan kita manusia, keselamatan orang percaya, keselamatan setiap orang yang mau menyerahkan hidup kepada Yesus, ya. Kemudian berikutnya, apakah Yesus disalibkan itu kalah? Tidak, ya. Seperti yang ditangisi oleh anak saya ketika diolok teman-temannya, namanya juga anak-anak, ya. Apakah Yesus kalah? Kenapa dia disalib, ya? Berikutnya adalah itu kemenangan Yesus itu memberi kita kemenangan, ya. Kemenangan apa? Kemenangan dari sakit penyakit, ya, hidup sehat diberkati. Kemenangan dari kemiskinan, ya, diberi kecukupan. Kemenangan dari kematian kekal, yaitu keselamatan masuk surga kekal, ya. Kemenangan atas dosa, artinya kita tidak diperbudak dosa untuk melakukan kehendak dosa, tapi kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kemenangan dari setan, ya, dari iblis, artinya dalam kuasa nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus, kita bisa tolak setan, usir setan, ya, dalam nama Yesus, seperti yang difirmankan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dalam Kolose 2 ayat 13-15, ya. Sahabat makanan rohani sehat, Kolose pasal 2, ya, kita perjanjian baru. Kolose pasal 2 ayat 13-15 saya bacakan untuk kita bersama. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir, ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi sahabat, sebenarnya kita ini, sahabat, ya, mati karena dosa. Mati artinya kita ini menerima kematian karena dosa. Ya, kematian rohani. Ya, kematian jasmani, dan kita sama sekali tidak mengalami keselamatan. Tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Yesus mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Yesus kesalib itu untuk pengampunan kita, untuk kehidupan kita, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan sejati. Jadi untuk itu Yesus harus kesalib. Kenapa dia harus kesalib? Itu adalah pekerjaan penebusan. Karena tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan, ya. Dulu di perjanjian lama, untuk pengampunan dosa umat Tuhan, ya, itu harus ada lembu, ya, ada domba yang dikorbankan, dan darahnya oleh Nabi Musa dipercikan kepada mezbah, ya, kepada orang-orang yang meminta pengampunan Tuhan. Nah, sekarang ini Yesus kesalib itu, ya, dia pergi dan dia mengeluarkan darah, ya. Nah, oleh darah Yesus itulah kita ditebus, ya. Pelanggaran kita itu diampuni ketika kita menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Saat itu terjadi pertukaran. Dosa kita diambil oleh Tuhan Yesus, kita diampuni, ya. Kematian kita diambil oleh Tuhan Yesus, kita diberi kehidupan, ya. Sakit penyakit kita diambil oleh Tuhan Yesus, kita diberi kesembuhan. Seperti itu, sahabat, ya, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kesalib. Dia sama sekali tidak kalah. Dia menang. Dan dia memberi kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dengan Yesus itu hubungan, ya. Hubungan antara kita, pribadi kita, roh jiwa kita, hubungan yang hidup kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan seperangkat hukum atau peraturan yang mematikan. Ya, banyak hukum, banyak peraturan, tetapi tidak punya hubungan. Ya, kita mentaati peraturan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan Yesus, tidak berguna. Kalau kita mentaati peraturan atau hukum-hukum Tuhan, ya, kita harus punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Karena penebusan, pengampunan dosa itu hanya diberikan oleh Yesus, ya. Dan kemudian ayat yang ke-14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sahabat, maksudnya begini, ya,
kita punya yang namanya dosa warisan dari Adam. Ya, ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, kita ini berdosa dan itu terus kita bawa. Ya, sampai kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Ya, lalu kita itu ditebus, artinya hutang kita itu Yesuslah yang membayarnya. Karena dikatakan begini apa? Ya, surat hutang itu adalah ketentuan dan itu merupakan hukum Tuhan dan itu mendakwa kita dan mengancam kita. Artinya kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya hukuman itu berlangsung kepada kita. Ya, karena kita punya hutang dosa, jadi ditagih. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, oleh sebab itu kita mencari siapa yang menyelesaikan dosa. Allah menyediakan melalui anaknya Yesus Kristus, karena Allah tahu kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Manusia cuma taunya bisa melanggar, berbuat dosa, tapi tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, membereskannya, maksudnya membereskan, menghilangkan dosa itu tidak bisa. Semua orang di kolong langit ini harus tetap datang kepada Yesus, karena Yesuslah yang mengambil semua hutang dosa kita itu dan dipaku di kayu salib itu. Artinya dia bereskan di salib itu untuk kita. Nah, sebab itu urusan dosa itu hanya melalui Yesus, karena Yesuslah yang disalib itu untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi Yesus ke salib itu tidak kalah. Tidak kalah, dia memenangkan kehendak Allah Bapa melalui hidupnya dan memberi kemenangan itu kepada setiap orang yang mau percaya dan menerima kemenangan itu. Ya sahabat ya, ini yang harus kita pahami. Jadi ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar beragama Kristen, bukan. Ikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar beragama Kristen dan ke gereja, bukan. Ikut Tuhan Yesus itu adalah hubungan di mana hidup kita ini terhisap ke dalam Yesus, diambilnya seluruh dosa kesalahan kita, diberikannya pengampunan, dan kita hidup di dalam pengampunan itu, menerima anugerah itu. Jadi bukan formalitas agamawi, bukan, ini hubungan. Kita mengasihi dia, menghormati dia. Dia mengasihi kita, menyayangi kita. Ya, kita tidak berbuat dosa meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Kita tetap tidak melakukan itu karena kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mau mengecewakan dia. Kita tidak mempercaya berhala-berhala. Ya, jimat-jimat, tidak mempercayai mantra-mantra. Karena itu menyelingkuhi Tuhan. Tuhan tidak mau, karena Tuhan itu cemburu. Kalau ada yang lain kita percayai selain dia cemburu dan dia menolak iman yang seperti itu, iman yang mendua hati. Ya. Kenapa? Karena Yesus yang membereskan masalah dosa, dan dosa itulah yang membuat orang ke neraka. Dibereskan oleh Tuhan Yesus, dihapus hutang dosa itu. Maka orang yang diampuni dosanya itu ya ke surga, ke rumah Bapa yang Tuhan Yesus sediakan. Sahabat ya. Sahabat makanan rohani sehat yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kemudian ayat 15 dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan Yesus itu melucuti, ya. Tuhan Yesus itu mengalahkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan. Penguasa atau pemerintahan kuasa kegelapan, pemerintahan iblis, setan-setan itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus itu lepas dari cengkeraman iblis, dari cengkeraman setan-setan. Ya, lepas. Karena kerajaan atau penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah ya kegelapan itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib itu dia mengalahkannya. Di salib itu, ya, di salib itu dia memenangkannya, memenangkan kehendak Bapa, menyerahkan dirinya untuk penebusan manusia. Karena yang dikerjakan oleh iblis dan setan-setan itu hanya satu. Iblis tidak mengingini kekayaan, tapi dia mengingini jiwa manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Sebanyak-banyaknya jiwa manusia itu dibawa ke dalam api neraka. Nah, Tuhan Yesus ini menginginkan seperti kehendak Allah Bapa, sebanyak-banyaknya, bahkan semua manusia itu masuk surga, diselamatkan. Ya.
Nah, oleh sebab itu kekuasaan iblis dan setan-setan yang membawa manusia itu ke dalam neraka, ya, itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Sebab itu setiap orang, setiap kita yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus itu, kita pun menang. Kita pun mengalahkan yang namanya iblis dan setan-setan menguasai kita, menyeret kita ke neraka. Mengalahkan ya apa itu namanya godaan, ya iming-iming oleh iblis melalui dosa yang nikmat, yang menyenangkan itu, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Itu kita bisa dibebaskan, artinya kita bisa melaluinya, mengalahkannya, tidak mengingininya. Karena ada kuasa anugerah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi rahasianya, ya, Yesus disalib itu bukan kalah tapi menang. Nah, setiap kita, kalau kita mau menang, iman kita ini mau menang dan kuat, kita harus mau disalib juga. Kita harus mau disalib. Daging kita ini harus kita salib, keinginan daging, keinginan mau berbuat dosa, nafsu, serakah, amarah, kebencian, perseteruan, kesombongan, keangkuhan, itu salibkan. Disalibkan. Supaya kita bisa menang. Kalau kita masih menyimpannya, sayang-sayang dengan dosa disimpan-simpan, tidak akan menang. Nanti saya akan bagikan ya khusus mengenai menyalib diri ini ya. Nanti pada waktunya, saya tidak berjanji setelah video ini ya di YouTube Makanan Rohani Saya Channel. Tapi pada waktu Tuhan menggerakkan saya untuk membagikannya, saya akan bagikan ya. Bagaimana supaya kita ini ya menang, rahasia kemenangan iman itu ya. Ya dengan menyalib daging itu. Apa dasar firman-Nya, bagaimana uraiannya nanti ya. Oleh sebab itu jangan lupa ya terus berdoa, minta pertolongan Tuhan dalam hidup ini supaya lebih mengerti, lebih kuat lagi mengikuti Tuhan, mempercayai Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab selalu. Jangan baca yang aneh-aneh. Alkitab baca. Ya, baca Alkitab dan minta Roh Kudus mengajar kita. Jadi firman itu kita pahami, kita ngerti, dan Roh Kudus memberi pengertian itu, kita kuat. Ya sahabat ya, demikian yang bisa saya bagikan. Ya saya harap sahabat semuanya dapat menerima ini dengan sukacita, dengan senang. Jangan lupa ya bantu channel ini berkembang dan menjadi berkat dengan sahabat mensubscribe. Bagi yang belum ya, tombol yang tulisan merah subscribe itu cukup sekali tekan menjadi abu-abu. Kalau sudah abu-abu jangan ditekan lagi, karena dia kalau kembali ke merah lagi berarti itu keluar. Jadi tulisan subscribe yang merah itu sekali tekan jadi abu-abu, cukup untuk selamanya, dan seterusnya akan mendapat ya video dari Makanan Rohani Saya Channel ini. Dan kalau sahabat mau nonton video-video yang lain di pencarian YouTube ya, di pencarian YouTube itu yang gambar kacamata satu itu ya, tunggal itu klik dan tulis Makanan Rohani Sehat Channel, maka sahabat menemukan itu. Bisa ditonton di sana sahabat ya. Kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan ya yang sehat ya. Bagikan kepada sahabat, saudara, keluarga yang lain supaya sama-sama dikuatkan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya membagikan firman Tuhan ini sahabat, yaitu dengan rasa hati yang menginginkan semua kita diselamatkan, diberkati, ditolong oleh Tuhan, baik hidup di dunia ini maupun dalam hidup yang akan datang. Puji Tuhan sahabat, itu yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Tunggu video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.